buka online shop mau banyak promo. Aduh, lemot banget sih ini HP. Elah. Ngapain? Ini Bun, HP aku lemot banget. Daripada banting-banting, mending kamu tutup mata kamu dulu. Tutup mata, ngapain? Iya, aku harus bantu kamu. Aneh-aneh aja sih, apa nih? Kayak buka matanya. Apa ini Bun? Coba nih. Ih, oke sel, ini handphone. Ih, kamu tahu aja sih aku lagi butuh handphone. Aku buka ya. Gak perlu di-record dulu. Nggak usah lah, aku udah nggak sabar banget nih. Wih, iPhone 16. Ini mahal banget loh. Iya dong. Astaga, makasih ya Bun. Coba. Connect sih. Ih, keren banget. Tapi kok nggak bisa nyambung ke SIM card ya? Masa sih? Iya. Coba connectin ke wifi. Nah, ini wifi bisa. Jangan-jangan emailnya keblokir ya? Astaga, ini kamu beli di OK Seluler? Aku beli di Oke Seluler ya? Nggak bener nih. Udah kita gugat aja yuk. Enggak. Mending kita mediasi dulu aja gimana? Mediasi ya? Sama pihak sana. Ya udah boleh deh, kamu atur ya. Iya, boleh deh. Ya udah deh. 1 minggu kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita melaksanakan mediasi pada kali ini, perkenalkan nama saya Wafi Ahmad Katika, SHMH, sebagai mediator yang ditunjuk untuk melaksanakan mediasi pada hari ini. Selanjutnya, kepada masing-masing pihak saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Wafi. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Nama saya Farel Farandi dan juga ini istri saya. Ya baik, Bapak Ibu perkenalkan saya Rasania Fedira. Salam kenal ya Bapak Ibu. Oke, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Furulaini Syawawin Hadli. Saya selaku supervisor dari Oke Seluler dan saat ini saya bersama rekan saya. Ya Bapak Ibu, saya Olga Elvira selaku perwakilan dari tim legal Oke Seluler. Salam kenal Bapak Ibu. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk bisa hadir pada mediasi kali ini. Sebelum kita memulai mediasi pada kali ini, alangkah baiknya saya akan menjelaskan sedikit sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog dan berunding untuk menentukan kesepakatan. Saya selaku mediator akan memfasilitasi mediasi kali ini. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena mediasi ini pasti dijalankan dengan aman dan bersifat rahasia. Baik, langsung saja kita ke proses mediasi. Untuk memulai mediasi pada hari ini, apakah Bapak Ibu ada usulan siapa yang akan berbicara terlebih dahulu? Mungkin saya Pak sebagai penggugat satu di sini. Gimana? Dari pihak Oke Seluler? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wafi. Jadi pokok permasalahan pada kali ini itu di mana istri saya merasa ditipu oleh pihak dari Oke Seluler yang menjamin bahwa handphone yang mereka jual itu 100% ori, IMEI terdaftar gitu Pak. Boleh Bun, coba kamu bantu jelasin. Iya bener itu Pak, jadi saya beli HP-nya lewat website Oke Seluler. Saya beli di harga 16 juta loh Pak. Nah waktu nyampe betul sih packagingnya bagus, masih kesegel utuh juga. Tapi pas suami saya pakai, loh kok jaringannya nggak ke-connect. Baik, terima kasih Bapak Farel dan Ibu Reva telah menjelaskan. Kemudian upaya apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan terhadap Oke Seluler? Baik Pak, jadi saya dan suami saya sudah mengajukan pengembalian dana ke Oke Seluler. Namun yang bikin kaget tuh mereka malah nolak gitu loh Pak. Oke, jadi Bapak Farel dan Ibu Reva ini sudah mengajukan pengembalian dana terhadap Oke Seluler. Lalu bagaimana tanggapan dari ibu-ibu Oke Seluler? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Bapak Wafi untuk kesempatannya. Sebelumnya ini ya Ibu Bapak, saya dari Oke Seluler bisa menjamin bahwa produk yang kami jual itu 100% original gitu. Saya juga mengerti kok atas kekhawatiran dan permasalahan yang Bapak Ibu alami. Tapi saya bisa jamin bahwa produk yang memang dijual di Oke Seluler tuh 100% original dan asli gitu. Loh, ini buktinya gimana Mbak? Jelas-jelas IMEI-nya terblokir, apalagi pengembalian dana juga ditolak. Gini ya Bapak Farel, Ibu Reva, jadi memang kita menyediakan pelayanan pengembalian dana, tapi tidak serta-merta tanpa syarat. Apakah sudah dipenuhi nih syaratnya? Baik, saya akan bertanya kembali kepada Bapak Farel dan Ibu Reva. Apakah kalian berdua sudah melakukan syarat yang diberikan oleh Oke Seluler? Saya bilang sudah Pak, istri saya ini udah ngisi formulir dari Oke Seluler. Kondisi HP juga masih baru banget dibuka ya.
paling emailnya aja langsung keblokir. Gimana nih tanggapannya? Kalau untuk syarat yang diberikan sebelum Ibu Reva melakukan check out sudah. Udah Pak, udah saya penuhi semua, udah saya centang semua. Pokoknya semuanya sudah saya lakuin deh Pak. Baik, kalau begitu saya minta penjelasan terhadap ibu-ibu Oke Seluler kenapa pengembalian dana dari Bapak dan Ibu Reva ini ditolak. Oke, begini ya Bapak Farel dan Ibu Reva. Saya harus bertanya dulu nih, apakah sudah benar dibaca dengan baik ketentuannya saat sebelum membeli? Karena sudah tertera dengan sangat jelas loh bahwa kalau ada prosedur pengembalian dana itu harus dicantumkan video saat paketnya dibuka atau video unboxing, karena itu sebagai bukti bahwa barang yang dibeli itu benar-benar produk dari kami, dari Oke Seluler gitu. Betul ya Bapak Farel, Ibu Reva, saya izin melanjutkan. Jadi sudah jelas ketentuannya ini tertera di nomor 11 saat Ibu Reva atau Bapak Farel check out barang, check out unit handphone. Itu kalau ada protes atau ada ingin mengajukan permohonan pengembalian barang atau apa, itu harus disertakan video unboxing. Tapi Mbak, saya kan udah mencantumkan bukti pembayaran dan pembelian dari Oke Seluler. Gimana bisa saya beli tempat lain sih Mbak? Mohon maaf ya Bapak Farel. Jadi kami juga tidak ingin menyalahkan peraturan dan ketentuan karena ini murni dari perusahaan. Jadi kita tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Loh, jadi ini kesalahan kita lagi Mbak. Jelas-jelas ini kan kesalahan kalian yang nggak bisa memenuhi klaim kalian yang pasti email terdaftar. Mohon diperhatikan dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi dari Oke Seluler ini mengharuskan konsumen itu melakukan video unboxing terlebih dahulu. Iya, betul sekali Pak. Lalu Bapak dan Ibu Reva ini tidak melakukan video unboxing. Wah, saya udah semangat banget Pak waktu itu buat buka hadiah dari istri saya. Malah sempat saya kepikiran buat membuka videoin hadiah dari istri saya. Baik, kalau begitu keputusan selanjutnya akan saya kembalikan kepada Oke Seluler bagaimana melakukan pengembalian dana tanpa adanya video unboxing. Jadi begini Bapak Wafi, memang sebenarnya ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, yaitu formulir dan bukti pembayaran yang harus dikirim. Nah, kalau misalkan dua syarat tersebut sudah dipenuhi nih oleh Bapak Farel dan Ibu Reva, namun sayang sekali kalau misalkan tidak ada video unboxing paketnya, kita tuh tidak bisa memproses pengembalian dana. Mbak, saya ini udah beli mahal loh Mbak. Gimana 16 Bu? juta, nominalnya besar. Saya juga beli buat hadiah suami saya. Masih aja dapat HP abang kayak gini. Ibu, mohon maaf ya Ibu, tapi saya tahu ini nominalnya memang besar. Saya ngerti. Cuman kalau untuk masalah ketentuan dan peraturan perusahaan ya kami juga dengan berat hati harus menolak Ibu, Bapak. Aduh, Mbak cari uang kok curang begini sih? Aduh, Bapak maksudnya apa ya Pak? Kita dari tadi udah baik-baik loh Pak, nggak ada kita curang-curang di sini. Kalau misalkan udah ketentuan perusahaan ya harus gimana coba? Ya gimana dong Mbak? Jelas-jelas cari uang pakai curang begini. Jangan-jangan semua konsumennya dicurangin kayak gini lagi. Pak, kita cuma karyawan ya Pak, kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu udah ketentuan perusahaan. Bapak kok jadi kayak nyolot gini ya? Kita dari tadi udah baik-baik loh Pak. Baik, saya mohon Bapak dan Ibu bisa tetap tenang dan menjaga etika dalam proses mediasi ini. Saya paham situasinya cukup emosional karena menyangkut nominal yang cukup besar. Jadi mari kita fokus pada mencari solusi. Kemudian dari pihak Oke Seluler, apakah ada opsi lain yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk pengembalian dana? Mengingat Bapak Farel dan Ibu Reva ini tidak melampirkan video unboxing saat membuka paket. Ini deh, Bapak Farel, Ibu Reva, Bapak Wafi juga. Sebenarnya kami dari pihak Oke Seluler ini tidak ingin sama sekali memberatkan pihak konsumen. Tapi kalau untuk pengembalian dana 100%, mohon maaf kami tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Tapi mungkin kita bisa menawarkan alternatif lain, Bapak Ibu, seperti penukaran dengan unit handphone yang baru. Emang bisa Mbak kita seperti Iya, jadi ini ya Bapak Ibu, Bapak Farel dan Ibu Reva. Sebenarnya ini bukan prosedur dari perusahaan, tapi kita menunjukkan etikat baik aja kepada konsumen yang ada permasalahan kayak gini. Jadi nanti kita tawarkan untuk unit yang ada di Bapak Ibu sekarang itu kita tukar dengan unit baru, unit yang 100% original juga gitu dari unit kami, tapi tetap ada tambahan dananya, jadi sistemnya tukar tambah gitu. Uang lagi? Istri saya udah keluar 8 juta loh Mbak. Masa kita yang bayar? Gimana Pak? Sebentar ya, Bapak Farel, Ibu Reva. Tunggu dulu. Kita kan juga belum menjelaskan nih mekanisme tukar tambahnya. Jadi melalui mekanisme tukar tambah ini, unit yang Bapak Farel dan Ibu Reva terima kemarin itu bisa dikembalikan ke pihak Oke Seluler.
Tapi berhubung segelnya sudah dibuka nih Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa nih jual unit tersebut dengan harga yang sama, dengan harga baru Bapak Wafi, Ibu Reva, Bapak Farel. Jadi sehubungan dengan hal tersebut, kami menawarkan nih, sehubungan dengan unit iPhone yang baru ini kan 16 juta, kalau second ini 13 juta. Jadi Bapak dan Ibu akan mendapatkan unit yang baru, tapi nambah 3 juta gitu aja Bu. Bagaimana? Baik, Bapak Farel mohon terang dulu. Jadi dari pihak Oke Seluler ini menawarkan skema tukar tambah ya. Apakah unit yang baru akan dijamin tidak akan mengalami kecacatan? Iya gini Pak, jadi dari kami itu bisa memberikan garansi 3 bulan dan Bapak Ibu sekalian bisa langsung cek di toko kami gitu biar bisa memastikan. Baik, jadi unit yang baru ini dapat dicek terlebih dahulu oleh Bapak Farel dan Ibu Reva. Dan setelah itu akan dilakukan pembayaran, unit akan diberikan garansi selama 3 bulan. Bagaimana tanggapan dari Bapak Farel dan Ibu Reva? Berarti kita bukan dapat unit service kan ya Mbak? Karena jujur sih saya nggak mau dapat unit yang bekas servis, bekas V7 gitu. Saya pengennya yang baru. Ibu, ini untuk kali ini kami dapat jamin 100% ori, 100% unit yang akan baru, bukannya unit refurbished, dan Bapak Farel, Ibu Reva juga bisa melakukan pengecekan secara langsung saat pengambilan unit di toko kami. Jujur kalau 3 juta saya masih beratan sih Mbak. Baik Ibu Reva, saya memahami keberatan dari Ibu Reva. Karena mengeluarkan dana tambahan sebesar 3 juta memang bukan hal yang ringan. Apalagi setelah Ibu sebelumnya sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Maka saya ingin bertanya kembali kepada pihak Oke Seluler. Apakah ada kemungkinan untuk mempertimbangkan keringanan biaya atau opsi lain yang tidak terlalu membebani Bapak Farel dan Ibu Reva? Ya, ini sebenarnya di luar dari prosedur perusahaan sih Bapak Ibu. Dan ini kita ya sebagai balik lagi empati kita atau etikat baik kita kepada konsumen yang sedang ada masalah seperti ini gitu ya. Mungkin kita bisa kasih potongan harga atau diskon itu sebesar 30%. Jadi dari total pembayaran atau tukar tambahnya itu dikurangi 30% ya sekitar 2.100.000 saja lah dibayarnya gitu. Kalau segitu masih kemahalan, Mbak. Apalagi ini kan jelas-jelas kesalahan barang dari kalian. Ya gimana Pak, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Dari awal juga kalau Bapak sudah mencantumkan video unboxingnya ya kita nggak perlu sampai nangis kayak gini loh. Kita kan juga berusaha membantu nih mencari jalan keluarnya. Gitu. Bapak jangan kayak gitu lagi. Gini ya Pak, Bapak Farel, Ibu Reva, jadi mohon maaf ini kan bukan prosedur resmi dari perusahaan kami, bukan prosedur resmi dari Oke Seluler. Ini hanya bentuk empati dari kami, etikat baik dari kami. Jadi untuk tawaran kami memang tidak bisa lebih jauh lagi, hanya sebatas itu saja. Itu pun sudah melewati ketentuan perusahaan kami gitu loh Bapak Ibu. Baik, saya apresiasi atas pelonggaran dan etikat baik dari pihak Oke Seluler. Baik, saya akan menggarisbawahi 4 poin penting yang telah saya rangkum. Yaitu yang pertama, pihak Oke Seluler akan menerima kembali unit yang sebelumnya dibeli. Kemudian yang kedua, pihak penggugat diberikan diskon sebesar 30% dari jumlah uang skema tukar tambah. Yang ketiga, unit baru yang diberikan akan berstatus baru, bergaransi selama 3 bulan, dan dapat dicek secara langsung di toko oleh Bapak Farel dan Ibu Reva sebelum diserahkan. Dan yang keempat, seluruh proses ini akan dituangkan dalam perjanjian perdamaian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ya udah deh Pak, kalau kayak gitu saya setuju deh. Tapi saya minta ya ibu-ibu, tolong unitnya dicek benar-benar. Saya nggak mau ini pulang lagi. Iya Pak, mungkin nanti bisa juga saya bantu untuk divideokan semua prosesnya agar nanti bisa jadi barang bukti dan bisa menjadi bukti bahwa benar sudah diambil gitu barangnya. Nanti saya sediakan. Saya juga setuju deh asal kedepannya nggak ada syarat tambahan lagi ya Mbak. Cek yang transparansi aja lah. Baik, saya sangat senang sekali akhirnya kita bisa sampai pada titik temu yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Setelah ini saya akan bantu menyiapkan perjanjian perdamaian. Mohon kedua belah pihak untuk dapat membacanya dengan seksama dan menandatanganinya bila sudah usai. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kesabarannya dan menyelesaikan perkara ini. Saya harap solusi ini bisa menjadi jalan terbaik dari kedua belah pihak, tidak hanya untuk menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga untuk membangun kepercayaan dan komunikasi yang lebih baik ke depan. Dengan demikian, mediasi hari ini saya nyatakan berhasil
mencapai kesepakatan secara damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nah, berdasarkan video praktik yang barusan kalian tonton, sekarang kita akan menjelaskan teori di balik proses BPSK tersebut. Yuk kita bahas. Nah, metode yang dipraktikkan tadi adalah mediasi, di mana menurut Perma nomor 1 tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. BPSK berperan sebagai mediator yang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Lalu, sebelum ke mediasi seperti tadi, ada syarat pengajuan gugatan ke BPSK. Yang pertama itu ada kerugian material yang nyata, lalu yang kedua diajukan oleh konsumen akhir, yang ketiga tidak sedang diproses oleh BPSK atau pengadilan, lalu yang terakhir atau yang keempat itu belum pernah diputus sebelumnya. Nah, proses mediasi yang kalian lihat tadi itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, majelis akan memfasilitasi diskusi antara konsumen dengan pelaku usaha. Yang kedua, majelis akan memberikan saran dan petunjuk sebagai mediator netral. Lalu yang ketiga, jika berhasil, kesepakatan akan dituangkan ke dalam perjanjian perdamaian yang mengikat. Keunggulan mediasi BPSK itu prosesnya cepat, biayanya terjangkau, dan solusinya itu win-win. Tips untuk konsumen, simpan semua bukti transaksi, coba dulu jalur komplain internal platform, dan ingat batas waktu pengajuan 2 tahun sejak kerugian terjadi. Di dalam video kita bisa melihat bahwa kedua pihak memiliki pandangan dan alasan tersendiri dalam argumen yang mereka berikan. Permasalahan yang terdapat di dalam video yang dialami oleh kedua belah pihak pada akhirnya dapat diselesaikan dengan solusi yang saling menguntungkan melalui mediasi yang dilakukan. Meskipun pada awalnya para pihak bersitegang dan terjadi banyak perdebatan saat melakukan proses mediasi, namun dengan bantuan pihak ketiga yakni mediator, berhasil membuat jalannya mediasi tetap kondusif dan sesuai dengan proses mediasi yang benar. Mediasi yang terjadi di dalam video merupakan salah satu contoh mediasi yang berhasil dan mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Di dalam video, mediasi telah terjadi sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang diatur mengenai proses mediasi yang baik dan benar. Mediasi yang dilakukan di dalam video telah dilakukan secara efektif dan telah berhasil menjadi wadah para pihak untuk dapat merundingkan solusi atas permasalahan yang terjadi di antara mereka. Sehingga pada akhirnya mereka dapat menemukan kesepakatan perdamaian dari sengketa yang terjadi. Hal ini juga tidak luput dari peran mediator yang berhasil untuk menjadi penengah di antara perseteruan antara kedua belah pihak dalam melakukan proses mediasi. Mediator berhasil menjaga proses mediasi agar berjalan dengan efektif dan sesuai dengan prosedur yang benar. Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apa upaya yang sudah Bapak dan Ibu lakukan untuk memajukan emosional ya? Tadi Bapak Farel cukup marah-marah, Ibu Aini juga terlihat ngotot ya. Jadi kita tetap berusaha.